Kamu merasa sudah memujinya, merasa sudah mengingatnya. Tapi mengapa hatimu tetap terasa seperti padang pasir yang gersang? Mengapa di tengah keramaian pujianmu itu, batinmu justru merasa paling sunyi dan paling asing dari hadiratnya? Seolah-olah ada kain tebal yang membungkus makna, membuat suaramu hanya berputar-putar dan gagal menembus langit yang fana ini. Salam sang sejati. Ada yang hilang, sesuatu yang tak kasat mata, tapi lebih nyata dari daging dan tulang yang kau bawa setiap harinya. Sesuatu yang membuat ibadahmu terasa hanya sebatas menggugurkan kewajiban semata, bukan sebagai pertemuan dua kekasih. Kau menyebut nama-nama agungnya, melafalkan ayat-ayat sucinya, namun rohmu tetap saja tidak bergetar. Mengapa demikian? Karena selama ini kau mencarinya jauh di atas arsy yang kau bayangkan sebagai singgasana megah dan jauh di atas sana. Kau mengira dirimu hanyalah setitik debu yang hina, yang harus berteriak keras agar suaramu dapat didengar oleh Zat yang Maha Mendengar. Padahal apa yang kau sebut sebagai kejauhan itu sesungguhnya lebih dekat dari urat lehermu sendiri, lebih dekat dari hembusan nafas yang bahkan tak sempat kau sadari keberadaannya. Disitulah dahaga yang tak pernah terpuaskan oleh air wudhu yang hanya membasuh kulit. Kita merasa hampa bukan karena kita kurang beribadah, melainkan karena kita lupa siapa sebenarnya yang sedang beribadah. Kita mengira bahwa ruku itu adalah bungkung kita, yang sujud itu adalah dahi kita, dan yang berzikir itu adalah lidah kita. Kita terpenjara oleh ilusi materi, oleh keyakinan bahwa aku yang fana ini adalah pelaku sejati dari segala penyembahan. Lihatlah, bukankah selama ini kau meraba-raba di dalam gelap? Kau ingin merasakan kehadirannya, tapi kau justru mencari keluar dirimu. Padahal pintu menuju keabadian itu terletak di dalam kesementaraan wujudmu sendiri. Mari kita masuki ruang yang lebih hening. Ada satu kalimat yang menjadi induk dari segala pujian. Ia adalah pembuka segala percakapan agung. Alhamdulillah. Selama ini kau memaknainya sebagai segala puji bagi Allah. Benar. Namun pernahkah kau memandang huruf-hurufnya bukan sebagai aksara mati, melainkan sebagai cetak biru bagi wujudmu yang hidup ini? Perhatikanlah hakikat yang tersembunyi di sebalik alif, lam, ha, mim, dan dal. Ternyata tersimpan samudra makna yang dalamnya melebihi 7 lapis bumi. Itu bukanlah sekedar susunan huruf hijaiyah. Itu adalah gambaran kesempurnaan daripada tajalli nur yang pertama kali diciptakan. Cahaya yang menjadi sumber segala kejadian di alam semesta ini. Cahaya yang diisyaratkan bukan sebagai sesuatu yang terang benderang menyilaukan mata, melainkan sebagai nurun ala nurin, cahaya di atas cahaya, kehidupan yang menghidupkan segala yang mawujud. Dan lihatlah dirimu, bukankah kau hidup? Bukankah kau bergerak, merasa, dan juga berpikir? Tahukah bahwa alif dalam alhamdulillah bukan sekedar garis tegak lurus? Ia adalah hakikat keesaan yang berdiri sebagai ruh di dalam dirimu.
Roh yang membuat jantungmu terus berdegup kencang meskipun kau sedang tertidur pulas. Itulah tajalli pertama, kebesaran yang membuat wujudmu tidak hanya menjadi patung tanah liat yang bisu. Kemudian tariklah nafasmu dalam-dalam. Rasakan udara yang memenuhi rongga dadamu, yang membuatmu bisa menarik dan menghembuskan. Itu adalah lam. Ia adalah latifun, kelembutan yang tak kasat mata, tapi menjadi penopang hidup. Inilah kesempurnaan tajalli yang menjadi nafas bagimu. Tanpa nafas, habislah sudah. Makanya setiap helaan nafasmu sesungguhnya adalah pujian tanpa suara. Hamdalah yang tak pernah putus selama hayat masih dikandung badan. Lalu apa yang membuatmu bisa membedakan manis dan pahitnya kehidupan ini? Apa yang membuat matamu bisa menatap tajam dan telingamu bisa menangkap bisikan lirih? Itulah Hamidun, berkat kesempurnaan yang menjelma menjadi hati, akal, nafsu, dan segala indera perasa pada diri kita. Selama ini kau kira itu adalah fungsi biologi semata, padahal itu adalah bagian daripada tajallinya, bagian daripada penampakan cahaya yang terpuji itu sendiri. Dan di mana letak iman dan Islam yang kau agungkan itu? Di manakah ilmu dan hikmah yang selalu kau cari? Ia tersimpan pada huruf mim, majidun, kesempurnaan syafaat yang menjadi inti daripada keyakinanmu. Bukan sekedar pengakuan di lisan, melainkan getaran keyakinan yang mengakar di relung batin yang paling sunyi. Lalu, bagaimana dengan wujud jasmaniah yang seringkali kau cerca dan kau anggap sebagai penghalang ini? Kulit yang membungkus daging, urat yang mengikat tulang, hingga sumsum yang menjadi inti dari kekuatan fisikmu. Itu semua adalah Darussalam, kesempurnaan nikmat yang memberikanmu bentuk dan rupa. Maka berhentilah mengutuk tubuhmu sebagai sumber dosa, karena ia adalah tajalli dari kemuliaan itu sendiri. Ia adalah pakaian ruh yang harus kau jaga kesuciannya. Sekarang, pejamkan matamu, rasakan kepalamu menjulang ke atas. Itulah alif. Rentangkan kedua tanganmu, rasakan bentangan rahmat di kanan dan kirimu. Itulah lam. Rasakan tubuhmu tegak berdiri, tempat bergantungnya seluruh organ kehidupan. Itulah ha. Rasakan pinggulmu, pusat keseimbangan gerak. Itulah mim. Dan pijakan kedua kakimu kuat-kuat di hamparan bumi. Rasakan bumi memeluk telapak kakimu. Itulah dal. Sekejap saja, bukankah seluruh wujudmu dari ujung rambut hingga ujung kaki tidak lain dan tidak bukan adalah lafaz alhamdu yang berdiri tegak? Kamu bukan sekedar membaca alhamdulillah, kamu adalah perwujudan dari alhamdu itu sendiri. Selama ini kau mencari alhamdu di atas sajadah, di lembaran mushaf yang suci, padahal ia berdiri tegak setiap kali kau bangun dari tidurmu. Sekarang, berhentilah merasa kecil dan hina di hadapannya dengan cara yang salah. Rasa hina itu bukan berarti kau bukan apa-apa, melainkan kau adalah segalanya dari tiada. Kesempurnaan tajalli Nur Muhammad itu menghimpun 4 alam pada dirimu. Alam nasut yang nyata pada jasadmu, alam malakut yang goib pada akal dan hatimu, alam jabarut yang tersembunyi pada roh dan hikmahmu,
dan puncaknya alam lahut, ruang goibul goib di kedalaman batinmu, tempat rahasia tauhid dan makrifat bersemayam. Disitulah letak pembalikan pemahaman agung ini. Selama ini kita mengira Muhammad adalah sosok agung yang lahir di tanah Arab dari rahim Aminah dan jasadnya bersemayam di Madinah. Benar, beliau adalah sosok insan kamil, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia adalah manusia sempurna yang mengenal kematian, yang jasadnya diharamkan bumi untuk hancur. Namun ada hakikat lain yang lebih dahsyat. Ada Muhammad yang qadim asali, diri pertama yang tidak mengenal mati, yang menjadi wadah bagi tajalli segala sifat kesempurnaan yang 99. Itulah diri hakiki, ruhani yang menjadi awal dan akhir dari segala nafas. Pernahkah kau membaca syahadat dengan kesadaran seperti ini? Selama ini kau bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Itu adalah pintu, tapi pintu itu akan terbuka lebar-lebar jika kau selami maknanya dengan rohmu, bukan sekedar huruf. Saat berikrar, asyhadu alla ilaha illallah, ketahuilah bahwa sejatinya kau sedang naik saksi bahwa ruh dan jasad yang kau bawa ini tidak lain dan tidak bukan adalah wujud kesempurnaan dari tajalli Nur Muhammad semata. Bukan berarti engkau mengaku sebagai Tuhan, na'udzubillah, tetapi engkau mengakui bahwa wujudmu ini hanyalah sebatas pinjaman, hanyalah cermin yang memantulkan cahaya keindahannya. Tanpa pantulan cahayanya, cermin hanyalah kaca gelap yang bisu. Dan saat kau sambung wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sesungguhnya kau sedang menegaskan bahwa kebenaran hakiki itu hanya ada pada Muhammad, sang pembawa risalah, baik pada wujud qadim yang menjadi rahasia alam maupun pada wujud insan yang menjadi teladan bagi semesta. Di titik inilah, di puncak keheningan inilah, segala suara dunia menjadi sayup-sayup. Hanya ada engkau dan dia. Tiada lagi la, tiada lagi peniadaan, tiada lagi pengingkaran. Yang ada hanyalah ilaha, bukan nafsi-nafsi, bukan ego yang membusung dan merasa paling suci, tetapi nafsi illahu. Wujud yang fana ini hanyalah sebatas bayang dari wujud yang baqo. Hembuskan nafasmu perlahan, biarkan udara itu pergi bersama segala kepenatan jiwamu. Tarik lagi, rasakan energi langit memasuki setiap sel di tubuhmu. Ini bukan sekedar olah pernapasan, ini adalah musyahadah, muraqabah, dan musyafahah bagi mereka yang ingin menyelami hakikat. Di setiap keluar masuknya nafas, disitulah letak keesaan yang sejati. Disitulah Allah tanpa huruf dan tanpa suara menemui hamba-hambanya. Makanya, jika kelak kau kembali berdiri di hadapannya dalam salat malam yang panjang, jangan lagi kau cari Tuhan di atas langit ketujuh. Carilah dia di dalam alif, di dalam lam, di dalam ha, dan di dalam dal. Kita semua adalah cermin yang di dalamnya cahaya semesta alam bercermin. Dan cermin itu selamanya tidak akan pernah bisa berkata-kata sendiri, kecuali ia hanyut dalam lautan sunyi, menatap bayangan yang bukan miliknya. Demikianlah, terima kasih telah menonton. Salam